diam dianggap pasif. Kami mendapatkan satu kesan yang berbeda dengan apa penampilan yang kita lihat di media-media, dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmataman dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan bangsa. Setuju. Iya, sesuatu yang minuman keras yang memabukkan itu kan akan merusak daripada mentalitas anak bangsa, sehingga anak bangsa itu tidak memiliki masa depan jikalau moralitasnya rusak karena minuman keras dan juga obat-obat terlarang. Sepertinya menjadi manusia. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras, tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan. DPP FPI dan BAMAK LKKI dalam pertemuan ini menyepakati menjunjung tinggi toleransi beragama dan bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari hal-hal yang merusak moral bangsa. Ini FPI dan BAMAK. Sebelum SD itu ada, sebelum SMP itu ada, sebelum SMA itu ada. Yang menjadi benteng pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Saudara, itu pesantren Sidagiri, pondok pesantren terbesar NU punya di Jawa Timur, saudara. Itu usianya sudah hampir 300 tahun. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lainnya, saudara. Nggak main-main usia pondok-pondok pesantren tersebut. Itu menjadi benteng-benteng perlawanan kita. Dulu anak-anak kita dididik di sana, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga syariatnya. Mereka lawan itu para penjajah, saudara. SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, universitas belum ada. Pesantren-pesantren yang berjuang mendidik masyarakat, mendidik umat, saudara, bahkan menjadi benteng daripada akidah umat Islam, saudara. Nggak sampai di situ saja, menjadi pos-pos perlawanan terhadap penjajah. Takbir! Untuk tempat pembinaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi, dan ajang prostitusi. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke Pemda DKI, laporkan ke polisi, sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan, sementara masyarakat setempat sudah resah. Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan tadi dengan Laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan, dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan pengerusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai di Bundaran berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi, silakan diproses, silakan diadili. Di Petamburan, dan waktu saya SMP Kristen Betel, memang tidak jauh dari rumah saya, karena memang waktu itu kan saya lulus SD ini kan usia masih terlalu muda, badan saya juga masih terlalu kecil. Orang tua kan khawatir kalau saya disekolahkan di tempat-tempat yang jauh, walaupun ketika itu secara rayon saya mendapatkan SMP Negeri 40 Pejompongan. Tapi karena orang tua khawatir, kata orang tua lebih baik sekolah yang di tetangga saja yang dekat. Dan itu Anda lakukan. Dan sebetulnya saya waktu itu sempat menyatakan juga, Ibu, kalau saya sekolah di situ apa nanti nggak khawatir? Ini kan sekolah lain agama. Nah, saya masih ingat betul, saya punya ibu ketika itu jawab, nggak usah khawatir, kamu kan ngaji, ada ustadz. Setiap siang kan kita ada pengajian, sore kan juga belajar.
sama ustadz-ustadz yang lain. Jadi dengan banyaknya ikut pengajian, gak usah khawatir lah. Toh kamu belajar di situ kan belajar pengetahuan umum. Iya. Saya pikir juga sekolah-sekolah Kristen yang manapun, dimanapun di Indonesia selama ini, kalau tidak ada pemaksaan kepada murid yang beragama lain untuk belajar agama yang tidak dianutnya, kan no problem. Iya. Nah, dalam ajaran Islam pun kita punya pilar-pilar toleransi, Pak Jaya. Yang pertama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Banyak orang heran, kenapa dia tak takut, Pak Ustaz? Dia kan manusia biasa, tak takut dia dengan gas air mata itu, tak takut dengan polisi dan tentara itu, Pak Ustaz. Takutnya sudah habis untuk Allah, tak tersisa sedikit pun rasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah itu, la khawfun alaihim, tak ada takut sedikit pun, wala hum yahzanun, tak ada sedikit dalam hati mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap mati. Selama ini sorban yang dipakainya putih, sorban putih, sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Tapi ketika sudah dipakai sorban hijau, maka itu menunjukkan siap mati membela agama Allah. Wayanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Kita bukan musuh pemerintah, kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita musuh kezaliman, kita musuh kecurangan, kita musuh kemunafikan, kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi, saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik, ya kawan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam, ya kawan. Muhammad Rizik Syihab. Oh, udah berserak-serak video saya tentang itu. Pendapat Ustadz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustadz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang wara, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Luar biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Itulah yang dapat kita kaji. Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan, menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari,
sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Jadi jangan sholat malam dijadikan alasan. Jangan sibuk berzikir dan wirid dijadikan alasan. Jangan, saudara. Ada kemungkaran di sekitar kita, tidak boleh dibiarkan. Kewajiban kita bersama untuk melawan itu semua. Semoga Allah memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kalian ini, hai umat Islam, akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk akhlak, jelek tingkah lakunya. Kemudian sahabat bertanya, apa kita gulingkan dia ya Rasulullah? Apa kita angkat senjata, kita berontak, kita gulingkan? Apa jawab Nabi? La, maafkan salah. Jangan, selama dia masih mendirikan sholat. Kalau udah nggak sholat, baru dibunuh juga. Kalau dia masih sholat, jangan dulu. Kasih nasihat, kasih peringatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu indah. Kita bukan teroris, kita bukan pembangkang, bukan. Kita nggak pernah melawan pemerintah, enggak. Kita nggak pernah menggulingkan pemerintah, tidak. Kita bukan politisi, kita hanya menginginkan pemerintah kita tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Insya. Guys, tahu nggak kalau dulu itu aku sangat membenci sekali FPI dan HRS ya. Kenapa? Karena dulu ruang gerak aku itu kan dulu sering keluar malam ya, ke diskotik, karaokean, nongkrong gitu. Dan dulu itu zamannya sering razia dari FPI dan itu yang bikin aku benci. Ruang gerak aku untuk berbuat maksiat itu terbatasi sama FPI yang katanya anarkis. Tapi aku sendiri belum pernah kena razia ya. Nah setelah itu semakin hari ketika aku udah nggak pernah seperti itu, aku mulai sadar kalau semua itu FPI melakukan untuk mencegah kemungkaran gitu. Belum lagi tindakan-tindakan mereka yang sangat terpuji dengan membantu musibah, maksudnya ya membantu kemanusiaannya itu top banget. Dan sekarang ketidakadilan pun terjadi. Makanya aku semakin cinta sama Habib Rizik dan FPI. Maka macam layang-layang mengatur umat ini. Ada masanya diulur, lembut, tapi ada masanya ditarik. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang-orang liberal, sekuler yang ingin merusak agama ini. Mereka merusaknya bukan dari luar, dari dalam. Dalil-dalil dia tahu. Kan mudah sekarang cari hadis itu. Download aja software, cari di Google.
Setelah dapat dia otak-atik, dicarinya hadis-hadis Nabi tak marah, 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 lalu ditembaknya umat Islam yang marah. Siapa saja orang Islam yang marah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang tak punya pengetahuan mudah dibohongi, ditipu, dikibuli dengan orang-orang yang memang merusak agama ini dari dalam. Ente katanya ikut ormas anu ya? Iya. Yang suka marah-marah itu ya? Iya. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi itu mengajarkan kesantunan. Sedangkan pipinya berdarah, alisnya pecah, giginya retak, kakinya berdarah aja dia tak marah. Ente kok marah-marah? Orang nyanyi kok ente marah? Mereka di karaoke kok ente marah? Iya juga ya. Jangan-jangan aku ini sesat ini. Dia pula merasa sesat. Ini sekarang kalau tak ngaji betul-betul, kalau tak bertanya baik-baik, maka orang yang benar itu merasa salah. Betul kata Sayyidina Ali, aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, karena memang dunia ini isinya dari dulu hak, batil, batil, hak. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, bengkok lurus. Itu isi dunia ini. Tapi yang ku khawatirkan adalah orang yang benar tidak mengetahui hakikat kebenaran, maka ketika kebenaran itu dibalik, dia pun ragu, ini benar apa salah. Sekarang kita ketemu, memang zaman kita ini zaman fitnah luar biasa. Jakarta, Sabtu kemarin. Sepasang kekasih asal Bogor, Jawa Barat yang hendak melangsungkan pernikahan di gereja katedral sempat tertahan lautan massa umat Islam yang turun ke jalan. Akhirnya, mereka dibukakan jalan, dikawal masuk ke gereja oleh massa umat Islam. Jempol. Video amatir ini merekam detik-detik bahagia sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Meski sempat tertahan di tengah masa aksi damai 11.2, pasangan pengantin Felicia dan Asido akhirnya berhasil melangsungkan pernikahan mereka di Gereja Katedral. Masa aksi yang menggelar aksi di depan Istiqlal langsung memberikan jalan dan mengawal pasangan ini untuk masuk ke dalam gereja. Di hari yang bahagia itu, kedua pasangan pengantin asal Bogor, Jawa Barat ini memberikan apresiasi besar terhadap masa aksi atas cerminan toleransi umat beragama. Campur aduk sih. Campur aduk, dan kami jadi akhirnya yang merayakan acara kami bahagia ini jadi ternyata jadi banyak orang. Untuk keluarga dari laki atau perempuan, tapi dari berbagai macam orang juga. Demikian laporan tim liputan Topik dari Jakarta. Tidak mengganggu sama sekali, justru inilah yang sebenarnya namanya toleransi umat beragama.